pembunuhan seorang anak oleh kedua orang tuanya yang jasadnya dikubur di Lebak, Banten. Seorang ibu yang tega menganiaya anak perempuannya hingga tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan sharing mengenai berita yang lagi viral, yakni kasus pembunuhan orang tua terhadap anaknya akibat dari sistem pembelajaran. Kita akan sharing bareng konselor Adet. Nah, konselor Adet ini merupakan demisioner Ketua Umum Bingkai tahun 2019-2020. Hai Teh Adet. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teh Adet sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus menjaga kesehatan. Betul. Lagi kondisinya lagi kayak gini ya Teh? Ya benar banget. Jadi buat teman-teman semua yang ada di luar sana, dimanapun kalian berada, apapun aktivitas kalian, ingat ya untuk senantiasa patuhi protokol kesehatan. Oke? Oh iya, dan ngomong-ngomong, Gimana? kesibukannya sekarang lagi apa? Kesibukan sekarang ya jadi ini aja sih sebenarnya, jadi kan udah jadi guru BK nih. Oh, alhamdulillah dong ya. Udah jadi guru BK di sekolah. Kesibukannya kayak gitu aja sih, ngurusin anak-anak yang anak-anaknya mah pada di rumah. Coba gimana bayangin? Bener ya. Iya. Kitanya ke sekolah tapi anak-anaknya ada di rumah gitu ya. Jadi ke sekolah tuh mau apa? Mau ngajar siapa? Ngajar betul gitu. Jadi ya gitulah. Iya. Oke Teh, kan dengar-dengar nih ya. Kita udah baca belum atau udah pernah mendengar nih berita yang lagi viral? Ya yang tadi di ini ya, berarti yang tadi sebelumnya ditampilkan tuh ya. Iya. Video berita, cuplikan berita lah ya. Iya betul. Nah, menurut tanggapan Teh Adet sendiri itu mengenai kasus tersebut tuh kayak gimana sih? Oke, kalau misalnya tanggapan Teh Adet gitu ya, sebagai latar ya orang-orang yang berlatar belakang konseling, kemudian sekarang udah menjadi guru juga gitu ya, maksudnya langsung menjadi praktisi pendidikan di lapangan gitu. Ketika mendengar di kasus yang di Tangerang itu, udah kayak what? Benar ini Teh gitu, seorang ibu tega menghabisi anaknya sendiri karena menurut ibu tersebut si bocah itu tuh nggak bisa diajarin ketika PJJ gitu kan. Itu tuh kayak yang ayo serius gitu, ini tuh dunia pendidikan itu belum sama sekali belum menemukan titik yang stabil gitu. Kalau misalnya sekarang mau kemudian tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka, tapi pendidikan nggak bisa gitu. Iya. Pendidikan kita sebagai orang-orang yang di pendidikan juga kadang memang banyak banget gitu menerima keluhan dari orang tua. Ih ibu gimana sih anak saya mah kalau di rumah belajarnya gini dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mau dibuka pun karena tentang peraturan dong Iya, ya. gitu. Jadi kayak yang ya Allah kita tuh yang berusaha gitu dari jarak jauh gitu ngebimbing anak, kemudian ngasih stimulus ke anak, ayo semangat dan lain sebagainya untuk belajar. Kenyataannya di rumah Itu dia masalahnya ya. ya wah gitu serius gitu. Itu padahal orang tua kandungnya loh ya Teh. Apalagi seorang ibu, saking keselnya seorang ibu terhadap anak gitu ya, maksudnya ya no gitu, please gitu, jangan seperti itu adalah anakmu gitu. Kita aja sebagai orang yang bukan siapa-siapanya kalau bisa dibilang ya, kita bersama-sama menciptakan sebuah pendidikan itu gimana caranya nih anak itu bisa terbimbing, gimana caranya sih anak itu bisa melampaui gitu tugas-tugasnya gitu ya, bukan tugas yang materi aja gitu yang di kelas gitu ya, tapi yang lebih penting adalah tugas perkembangannya ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Teh, bagaimana tugas perkembangan anak usia SD? Tugas perkembangan anak usia SD. Oke, kita bahas sedikit ya. Kalau misalnya mau dibahas secara keseluruhan 2 SKS kuliah itu nggak akan cukup ya. Jadi setidaknya ada pengantar dulu lah gitu untuk mengenal apa sih sebenarnya yang dimaksud tugas perkembangan, ya kan? Yang biasanya orang-orang itu kenal tugas itu misalnya tugas matematika, tugas bahasa Indonesia. Tapi ini apa yang dimaksud dengan tugas perkembangan gitu? Ayo. Nah, tugas perkembangan itu sebenarnya adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh setiap individu dalam rentang atau fase kehidupannya tertentu. Jadi misalnya seperti ini, tugas yang harus dipenuhi oleh anak usia SD, tugas yang harus dipenuhi oleh anak yang usia SMP, SMA, kuliah itu tuh akan berbeda, akan sangat berbeda gitu.
Karena apa ya, yang namanya juga jenjang usia gitu, yang namanya manusia itu belajarnya itu secara bertahap kan gitu. Nggak mungkin dong kita mau memanjat menara tapi kita nggak mau niti tangga dari awal gitu kan. Jadi harus memang belajar itu dari awal. Nah kemudian kenapa sih kita harus tahu tugas perkembangan seorang anak untuk usia SD terutama? Apa coba? Anak usia SD ya, anak usia SD yang namanya juga sekolah dasar. Berarti dasar di sana adalah peletakan bagaimana caranya kita itu bisa membentuk sikap, bisa membentuk si pribadi anak tersebut gitu. Bagaimana cara bergaul dengan teman-temannya, bagaimana berkomunikasi dengan ibunya, dengan gurunya, dengan temannya dan lain sebagainya, itu adalah dasar. Nah, kemudian sekarang kita berbicara tentang tugas perkembangan. Apa sih perlunya kita tahu tugas perkembangan? Kemudian apa sih perlunya kita itu memberikan anak itu untuk fasilitas untuk mereka itu memenuhi tugas perkembangan mereka. Yang pertama nih ya, kalau misalnya seorang anak itu dapat memenuhi tugas perkembangannya, maka di kehidupan selanjutnya dia itu kemungkinan besar akan menerima kehidupannya. Akan merasa oh ya, this is my life gitu. Ini hidup saya. Itu kalau misalnya yang bisa memenuhi tugas perkembangan secara secara sempurna lah, secara utuh gitu. Kalau misalnya anak-anak yang tidak bisa memenuhi tugas perkembangan itu secara utuh, itu tuh akan di masa yang mendatangnya ya, jangan salah kalau misalnya anak tersebut mudah kecewa dan menganggap bahwa apa sih hidupnya gitu, hidup dia tuh hampa banget dan lain sebagainya. Itu karena ada tugas perkembangan yang belum terselesaikan. Gitu. Terus berhubungan dengan sekolah dasar ini ya, yang namanya dasar itu kan dasarnya fondasi gitu. Kalau misalnya kita ingin bangunan kita kokoh, bangunan kita kuat, ya harus dimulai dari fondasinya gitu. Berarti tugas perkembangan seorang anak SD itu sangat penting gitu. Sangat penting untuk diperhatikan, sangat penting untuk difasilitasi. Oleh siapa sih difasilitasinya? Oleh orang tua khususnya, oleh orang-orang yang terdekatnya. Kalau misalnya keluarga itu sebagai lingkungan yang primer, maka lingkungan di sekitarnya itu adalah yang sekundernya gitu, yang emang benar-benar membantu si anak itu meletakkan fondasi hidupnya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada teman-teman yang di luar sana kadang misalnya suka merasa, aduh kenapa sih hidup aku kayak gini gitu, merasa iya apa sih aku hidup buat apa sih dan lain sebagainya. Jangan-jangan ada sebuah tugas yang belum terselesaikan di masa lalu. Kalau misalnya ada tugas yang belum terselesaikan di masa lalu, caranya gimana? Kembali lagi ke masa lalu. Itu memerlukan usaha yang panjang lagi gitu untuk merunutkan itu semua. Makanya sedari dini gitu ya, kita itu berusaha bagaimana caranya memfasilitasi anak untuk memenuhi tugas perkembangan. Ya makanya sangat miris gitu sekarang ketika melihat anak usia SD kelas 1 gitu. Kelas 1 kalau misalnya usia kelas 1 itu paling 7 tahunan gitu kan. Paling 7 tahun usia kelas 1 SD. Sudah mendapat perlakuan seperti itu dari ibunya. Bukan difasilitasi untuk mengantar anak bahwa dia tuh harus menyelesaikan tugas yang jadi perkembangan itu gitu. Malah menjadi dari kecilnya aja udah ditanamkan trauma gitu. Jadi bagaimana dia akan hidup ke depannya gitu. Apalagi di kasus yang itu kan si anak yang menjadi korban itu memiliki saudara kembar, ya kan, memiliki saudara kembar. Bagaimana gitu dengan saudara kembar yang sekarang belum, nauzubillah, maksudnya yang sekarang itu masih hidup gitu. Karena apa yang dilihatnya itu akan membekas di dalam dirinya, walaupun memang perlakuannya ya mungkin secara tidak langsung nggak ditujukan kepada dia, tetapi peristiwanya dia saksikan karena itu di lingkungan keluarga, terekam gitu. Makanya itu harus ekstra tuh didampinginya ya, buat kasus yang tadi gitu. Kemudian menindaklanjuti tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh anak usia SD, diantaranya apa aja sih gitu. Nah, di antara tugas perkembangannya itu adalah melatih ketangkasan fisik. Makanya kenapa usia SD kelas 1, kelas 2 itu tuh penting banget apapun pelajarannya. Misalnya mau belajar matematika, mau belajar bahasa Indonesia, itu libatkan mereka dengan aktivitas fisiknya. Jadi kalau misalnya nggak sehat sebenarnya gitu ketika seorang guru ya, walaupun memang pada dasarnya mungkin untuk menanamkan kedisiplinan dan lain sebagainya, tapi nggak sehat kalau misalnya
nggak boleh nggak boleh kemana-mana, harus duduk tangannya rapi dan sebagainya. Itu nggak sehat gitu. Karena apa? Karena ya yang namanya anak usia seperti itu ya, yang kelas 1, kelas 2 SD ya seharusnya dibawa enjoy gitu sambil main gitu. Kenapa sambil main? Ya biar ketakasan fisiknya pun terasah gitu ya. Jadi ketika nanti dia beranjak dewasa, dia itu sudah bisa mengendalikan motoriknya gitu, mau motorik halusnya, mau motorik yang kasarnya gitu. Jadi kalau misalnya dia bercanda, dia itu akan membedakan antara pukulan bercanda sama pukulan yang beneran marah gitu. Kalau misalnya anak-anak yang belum bisa memenuhi tugas itu, nah mungkin aja niat dia itu bercanda niatnya, tapi misalnya karena emang tidak terlatih ketangkasan fisiknya, geplak misalnya kayak gitu ya. Jadi apa sih kamu gitu, malah jadi disangkanya itu, dicapnya itu, di labelnya itu oleh lingkungan adalah anak-anak yang anarkis, anak-anak yang suka bikin onar dan sebagainya. Bukan bikin onar sebenarnya, mereka itu hanya belum memenuhi kebutuhan mereka untuk ketangkasan fisik dewasanya gitu. Salah satunya. Kemudian kalau misalnya secara ideal anak SD itu ketika misalnya mau belajar matematika, itu tuh sebenarnya bukan bagaimana caranya dia itu bisa paham terhadap matematikanya, enggak gitu, akan tetapi paham terhadap konsepnya, paham terhadap polanya gitu. Jadi karena yang namanya dasar, jadi nggak usah misalnya kamu misalnya lagi membaca nih misalnya A B C, itu ya bukan belum diterapkan kan yang namanya membaca efektif, enggak kan, memahami bacaan enggak kan, gitu kan. Itu buat anak usia SD yang 1-2 misalnya kayak gitu. Jadi ketika dia belajar membaca, ya dia itu mengenal gitu, oh ini tuh A, B, C itu kan emang dasar kan, judulnya juga dasar gitu. Ketika belajar menulis gitu misalnya, bukan bagaimana caranya dia itu bisa menulis dengan bagus, bukan bagaimana caranya dia itu bisa memahami apa yang dia tulis, enggak gitu, itu jauh banget ke rentang itu gitu. Tapi bagaimana caranya dia itu paham gitu, pola yang benar itu seperti apa. Misalnya nulis A nggak ujol-ujol bulat pakai gitu gitu misalnya, enggak, tapi diajarin dari atas dulu ke bawah, mungkin bulat ke bawah lagi dan lain sebagainya. Sebenarnya hal-hal yang fondasi yang dasar seperti itu. Makanya ketika melihat berita yang tadi gitu ya, itu kayak yang ini si ibu maksudnya apa gitu, ada tuntutankah yang lebih ke anaknya, atau misalnya mau ingin instannya aja, ingin anaknya aja yang bisa, tapi nggak mau mendampingi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kenapa gitu ya, itu yang mungkin nanti perlu diini lagi gitu ke si orang tuanya gitu, kenapa bisa sampai seperti itu. Karena yang namanya dasar gitu, nggak ada yang kamu harus memahami ini. Misalnya kan di sana itu disebutin anaknya itu nggak paham gitu kalau misalnya diajarin PJJ, paham mana yang maksudnya itu, paham yang mana gitu. Ketika anak itu mau belajar, ketika anak mau mendengarkan penjelasan yang dikirim oleh gurunya, itu merupakan sebuah pembelajaran. Karena yang namanya juga anak kecil, masih mengenai tugas perkembangan ini ya, masih mengenai tugas perkembangan anak usia SD. Tadi ketika udah sedikit dijelaskan, ada juga nih yang namanya belajar, dimanapun belajar itu nggak harus di sekolah, dimanapun anak berada, dengan siapapun anak bertemu, di sanalah sekolah untuk dia, di sanalah guru yang hadir di depannya itu sebagai sosok gurunya gitu. Jadi ketika belajar sekarang dialihkan ke rumah gitu, ya berarti rumah adalah sekolahnya, ibu yang mendampinginya adalah gurunya, seperti idealnya gitu kan. Nah tetapi melihat kembali lagi tadi kasus bisa sendiri sih, aku nggak kebayang gitu ya, apakah si anak itu memang setiap hari itu kamu belajar gini harus aja belajar gitu, tanpa tahu sebenarnya belajarnya harus belajar apa dan lain sebagainya. Atau misalnya hanya ini ada tugas dari sekolah ini harus selesai, ini harus seperti ini dan lain sebagainya. Apakah seperti itu tugas seorang anak SD kelas 1? Tentunya enggak. Ketika dia belajar pun, dia belajarnya itu adalah tentang bagaimana caranya dia itu mengungkapkan apa yang ada di hatinya, apa yang dia pikirkan. Itu adalah belajarnya dia itu. Kalau misalnya mau merujuk ke tugas perkembangannya gitu. Kemudian pada dasarnya anak kelas 1 SD, anak kelas 2 SD itu sebenarnya yang paling pokok adalah belajar mengenai peran. Maksud peran apa nih? Misalnya anak ya SD-nya, misalnya kan perempuan ya. Misalnya anak perempuan nih, ketika dia belajar pun, misalnya belajar dengan ibunya
teman-temannya atau misalnya dengan belajar dengan teman-temannya gitu, misalnya lagi kumpul barengan sama teman-temannya, pada dasarnya kan dia lagi belajar gitu kan, bagaimana caranya dia menyampaikan apa pendapat dia, bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan orang di luar dirinya, kemudian bagaimana juga dia itu menyikapi, oh iya saya itu anak perempuan, teman aku itu ada anak laki-laki gitu. Jadi ketika misalnya seorang anak perempuan nih ya berada di lingkungan atau misalnya yang dominannya anaknya laki-laki, nah bagaimana caranya nih seorang tua itu harus memfasilitasi anaknya itu, ya dia itu harus berperannya sebagai anak perempuan gitu. Misalnya kalau misalnya mau dikasih main pun, misalnya mainnya ya main masak-masakan gitu, main boneka dan lain sebagainya. Begitu pula dengan anak laki-laki, jadi lebih ke dasar itu, sedasar itu banget gitu. Karena ketika si anak tersebut tidak tahu peran dia sebagai apa, kalau misalnya perempuan harus seperti apa, laki-laki harus seperti apa, ya nanti kelepasan ke kehidupan selanjutnya itu gitu. Kemudian kalau misalnya dia tidak belajar mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya misalnya kayak gitu ya, dia juga akan menemukan kesulitan di masa yang akan datang gitu. Mungkin saja dia akan merasa kesulitan, oh aku tuh sebenarnya tuh pengen ini, tapi karena tugas perkembangannya belum terpenuhi, dia belum tahu bagaimana caranya untuk menyampaikan apa yang diinginkan, jadinya malah lost misalnya gitu. Atau misalnya ada perilaku-perilaku yang negatif seperti itu adalah hal yang mengerikan gitu ketika misalnya kita sebagai orang yang dewasa tidak bisa memfasilitasi anak-anak untuk memenuhi tugas perkembangannya gitu. Jadi ya kasus yang itu tuh sangat miris banget gitu, apalagi tuh saudara kembar yang masih hidupnya, wah itu pasti mendapat trauma yang nggak bisa dibayangin, nggak bisa dibayangin si kecil lagi ya teh udah ngelihat kasus yang kayak gini gitu, dan itu tuh korbannya saudaranya sendiri dan dilakukan oleh ibunya. Diajak belajar apalagi secara online ya. Ya memang sih banyak banget dikeluhkan itu, para orang tua juga banyak mengeluh, ibu sama ibu aja lah gitu, ibu bisa nggak datang ke rumah dan lain sebagainya. Tapi kan namanya seorang guru ngurusin satu anak gitu kan, banyak anak dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana nih caranya orang tua mendampingi anak belajar supaya dia itu ya sebenarnya mau belajar